Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in as-sayyidin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna 'uluman tanfa'una waj'alna minar rasyidin. Allahumma 'allimna kitabaka wa sunnata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali di majelis yang mulia ini, majelis yang penuh barokah, majelis yang di dalamnya dipelajari Al-Quran, mulai dari tata cara membacanya sampai kepada tafsirannya. Ini tentu majelis yang sangat mulia. Dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran serta mengajarkannya. Berarti yang hadir di majelis ini adalah orang-orang terbaik Badar Setia, bahkan orang-orang terbaik seluruh kota Medan, bahkan orang-orang terbaik se-Indonesia dan se-dunia. Artinya orang yang seperti kita juga sama berarti di majelis lain yang buat seperti ini berarti khairun nas. Kenapa orang yang mempelajari Quran apalagi serta mengajarkannya lebih baik? Karena memang tak ada yang lebih mulia di atas alam raya ini, di alam raya ini kecuali Al-Quran. Rasulullah menjadi nabi termulia karena kepada beliaulah diturunkan Al-Quran. Bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia karena di bulan itulah diturunkan Al-Quran. Lailatul Qadar itu menjadi malam yang paling mulia karena pada malam itulah mula-mula diturunkan Al-Quran. Jadi ini Al-Quran luar biasa. Maka siapapun yang mempelajarinya serta mengajarkannya, tentu juga mengamalkannya, maka Allah atau Rasul, tentu Allah perintahkan Rasul nobatkanlah orangnya menjadi khairun nas, sebaik-baik manusia. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Kita lompat dulu ke ayat yang sangat masyhur, ayat 183, 184 dan seterusnya dari surah Al-Baqarah. Ayat berapa tadi Bu? 183 dan seterusnya dari surah Al-Baqarah. Ayat tentang apa itu? Tentang puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman." Berarti kita lagi ya, alhamdulillah, kita lain dan mukmin lainnya. Kutiba
siam, telah diwajibkan kepada kamu puasa. Kenapa pakai telah? Karena ibadah puasa Ramadan itu diwajibkan tahun kedua Hijriah. Tahun berapa tadi, Bu? Apa pengertian tahun kedua Hijriah? 1 tahun setelah Nabi hijrah, masuk tahun kedua. Berarti waktu di Mekah tak ada puasa Ramadan. Kalau begitu puasa apa? Puasa mungkin Ashura dalam penjelasan yang pernah kita baca. Setelah puasa Ashura itu sebelum Ramadan turun wajib hukumnya. Tapi setelah Ramadan, yang puasa Ramadan turun, Allah wajibkan, kutiba alaikumusiyam, hilanglah kewajiban puasa Ashura, digantikan dengan puasa Ramadan. Maka di sini kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan. Telah berarti sebelumnya ada masa tidak, sudah datang sebulan, berarti sebelumnya belum datang. Berarti telah diwajibkan, berarti sebelumnya tidak wajib. Kapan puasa Ramadan wajib? Tahun berapa tadi? Tahun kedua Hijriah. Berarti Nabi puasa Ramadan berapa tahun di Madinah? 9 tahun. Kenapa Nabi di Madinah 10 tahun? 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Ramadan, yang puasa Ramadan diperintahkan tahun kedua Hijriah. Berarti Nabi puasa 9 kali Ramadan di Madinah. Oke. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum. Apa maknanya, Bu? Sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Maknanya apa ini? Yang pernah diwajibkan kepada umat manusia. Ulangi, kaum yang pernah diwajibkan kepadanya puasa tidak hanya kaum muslimin, umat Muhammad SAW, tapi juga umat-umat sebelum kita. Apa maknanya Allah beritahu? Apa maksudnya Allah beritahu bahwa puasa Ramadan itu telah diwajibkan kepada umat sebelum kita? Antara lain, ini Syekh Tontowi menjelaskan dalam tafsirnya At-Tafsir Wasit, antara lain maknanya adalah agar secara psikologis, secara apa namanya, secara apa bahasa sederhananya itu, secara mental kejiwaan, kita merasa enggak, kita aja rupanya yang membantar kewajiban yang agak berat ini. Kita rasa umat terdahulu pun rupanya sudah Allah wajibkan. Itu antara lain hikmahnya. Allah beritahu bahwa dulu pun, bukan hanya kalian, umat-umat sebelum kamu sudah dikenakan kewajiban puasa Ramadan atau puasa secara umumnya. Tidak ada ikhtilaf bisa apakah Ramadan juga atau puasa secara umum dengan waktu dan cara berbeda-beda. Tapi yang jelas sudah dikenal ibadah puasa pada umat-umat sebelum kita. Jadi kalau disampaikan kepada kita bahwa kewajiban atau beban ini tidak hanya kalian yang menanggung, maka adalah terkurangi beban mental kita, beban psikologis kita secara umum. Baik, selanjutnya, apa tujuan daripada ibadah puasa? La'allakum tattaqun. Apa makna la'allakum? Semoga, itu makna umum. Di sini maknanya agar kamu bertakwa. Jadi begini, Bu. Ini kebutuhan jasad. Nasi yang kita makan tadi bersama lauknya kebutuhan jasad. Daging, ikan, sayur, itu kebutuhan jasad. Tidak boleh terus-menerus yang kita penuhi hanya kebutuhan jasad. Nanti lebih dominan sisi hayawaniah kita. Karena makanan ini membuat
fisik kuat, syahwat juga secara otomatis teriringi ikut kuat. Sisi kesamaan kita dengan hewan itu menjadi kuat, terjaga dengan itu juga wajib. Tapi jangan hanya itu, jangan hanya salah satu ibadah yang sangat utama untuk menyeimbangkan antara sisi hayawaniyah kita dibanding sisi kita, ruhiyah kita adalah ibadah puasa. Kita ulangi ya, terlengket. Salah satu ibadah yang utama untuk menyeimbangkan antara sisi hayawaniyah kita, kesamaan kita dengan hewan, untuk menyeimbangkan sisi hayawaniyah dengan ruhiyah tadi, ya apa tadi Bu? Salah satunya ibadah puasa. Pernah Ibu tengok lembu di kebun-kebun sawit atau di mana lah? Mendorong. Pernah ya? Kalau Ibu tonton sejam 2 jam, nggak berhenti punya gitu kan? Ekornya melambai-lambai. Terus, andaikan mungkin ditaruh dia satu hari situ, punya aja. Namanya hewan, nggak ada sisi ruhiyahnya. Hewan tidak ada sisi rohaninya. Betul tahu? Ada pernah lembu mirip? Ada lembu punya tengah rasa? Enggak ada. Ada pernah lembu buat acara Islamirat? Enggak ada. Ada pernah lembu sholat? Enggak ada. Lembu dan hewan lainnya maksudnya. Hewan itu yang ada otaknya makan dan tidur. Betul tahu? Jadi kalau kita tidak peduli kepada sisi ruhiyah kita, berarti sama dengan ibu yang bilang ya, saya tak ikut. Betul. Kalau kita cuma mikir makan saja, apalagi tak sholat pula, datang Ramadan membayangkannya aja udah berat. Ini jujur dulu kita, senangnya Ibu datang Ramadan itu? Betul. Yang bikin senang apanya? Nah, itu yang jawabnya. Teratur waktu, oke. Tapi ada pernah saya dengar ibu-ibu nyeloteh begini, tidak sadar mungkin. Aduh, bukan Ramadan katanya. Kenapa rupanya kata yang lain sampingnya? Banyak kebutuhan, banyak biaya habis katanya. Tanpa disadari oleh sebahagian, ternyata momoknya bagi dia Ramadan itu. Jangan sampai lebih senang pedagang Cina misalnya, Cina lebih senang datang Ramadan ketimbang kita. Mereka jujur, kenapa senang datang Ramadan kata orang? Jual pakaian saya lancar. Senang dia, mengingat Ramadan senang dia. Tapi dari segi itunya, mengingat Ramadan datang, habis itu kan banyak orang rekreasi. Pengusaha tenaga kerja senang. Coba, jangan sampai lebih senang yang begini dengan Ramadan ketimbang kita. Kita nggak bisa jawab kadang-kadang kenapa kita senang. Betul nggak Bu? Kita nggak jual, nggak pedagang, nggak apa. Jadi yang bikin kita senang nggak apa? Puasa momok bagi kita, kebutuhan banyak habis. Kalau kita bikin senang apanya? Nah, kan gitu. Jadi kalau kaum muslimin yang betul-betul paham makna Ramadan, yang membuat kita senang adalah itu musim pahala. Musim pahala. Kalau musim pahala kenapa? Begini. Contoh, dalam hadis sahih disebut begini. Saya lupa bunyi aslinya. Idza qama al-'abdu ila shalah, tidak salah begitu redaksinya dalam hadis. Kalau seorang hamba berdiri untuk sholat, utiya bidunubihi jami'ah,
didatangkanlah seluruh dosa-dosa. Fawudi'at ala ra'sihi wa ala aqiqai. Dosa-dosa yang dihadirkan tadi ketika kita berdiri mau sholat begini, dosa-dosa kita itu ditaruhlah di kepala kita dan di pundak kita, dua pundak kita ditaruh karena nggak nampak aja itu. Sebenarnya anda kan nampak. Itu hadis yang menyampaikan begini. Lalu bagaimana? Fa idza raka'a aw sajada tasaqata anhu. Kalau orang yang sholat tadi rukuk, ya namanya ditaruh air di sini, jatuh gugur tidak air jauh, tumpah. Fa idza raka'a aw sajada tasaqatat anhu. Kalau orang tadi yang berdiri mau sholat itu rukuk atau sujud, berguguranlah dosa-dosa itu saja rukuk atau sujud. Maka kalau kita sholat sunat lama-lama rukuk biar banyak yang jatuh, yang tumpah. Andaikan 2 ton dosa kita, jadi kalau rukuknya sikit lah yang gugur kan, betul tahu. Tapi itu hanya dapat kita lakukan dalam sholat sunnah. Kalau sholat fardu tidak bisa kita lakukan karena terikat pada gerakan imam. Imam terikat pada kemampuan jamaah, tidak bisa lama-lama kan? Jadi kalau kita sholat, berarti sholat tahajud, sholat duha, sholat ba'diyahnya di rumah. Kalau ba'diyah di masjid tidak bisa juga. Kenapa? Nah, cuma mengunci masjid kan begitu, tidak bisa lama-lama juga. Kalau misalnya kan ba'diyah itu lebih akal di rumah kalau bisa. Mau setengah jam merukuknya bagus, makin banyak dosa yang tumpah. Sunat lama rukuk dan lama okay. Jadi maksudnya tadi Ramadan kita kan banyak sholat tarawih. Maka kalau kita mau dapat fadilah berguguran dosa yang banyak tadi, kalau agak lama sikit imamnya, jangan merepot ibu. Banyak dosa kita yang gugur saat lama rukuk. Cuman imam-imam itu jangan lama kali ya. Nah, kita aturan dapat dia rukuk sujud sekian kali menjadi hanya 2 kali gara-gara tidak tak mempertimbangkan kemampuan yang sedang-sedang. Baik. Nah, tadi mana tadi sampai mana tadi sudah? Agar kamu bertakwa. Jadi Ramadan itu karena dia musim pahala, musim ibadah, musim gugur dosa, hasilnya apa? Jiwa yang tenang, jiwa yang takwa, jiwa yang cinta pada kebaikan, jiwa yang cinta pada kebenaran. Itulah jiwa yang takwa. Jiwa yang benci pada maksiat, itulah jiwa yang takwa. Jadi begini Bu, kalau kita cuci kendaraan kita atau pakaian kita, berusahakah kita untuk tidak kena kotoran itu? Begitu juga lah tadi yang sudah gugur dosanya, udah bersih, pasti dia tak suka pada maksiat, tak suka dia berbuat dosa karena udah tadi baru dibersihkan. Kapan proses pembersihan yang paling banyak? Di bulan Ramadan. Tarawihnya ada berapa? Entah kenapa semangat beribadah kita meningkat. Betul tak? Di Ramadan semangat sedekahnya meningkat, semangat sholatnya tadi meningkat, semangat berbuat baiknya betul-betul meningkat di bulan Ramadan. Itulah yang membuat kita senang sebenarnya. Kalau kebetulan ibu pedagang senang banyak laku jualannya, ya itu tambahan, bonus, itu bonus. Tapi yang membuat kita senang sesungguhnya adalah di bulan Ramadan banyak insya Allah gugur dosa-dosa kita karena
tenang karena sudah bersih. Oke. Mencuci pakaian pakai sabun, mencuci diri pakai ibadah dan istighfar. Tahu? Di mana itu lebih banyak dapat? Di Ramadan. Maka seorang mukmin pastilah mendambakan Ramadan. Baik. Nih, tadi kita bilang 40 menit paling lama. Nah, baik, kita lanjutkan dulu. Ayyaman ma'dudat. Nah, artinya puasa yang dimaksud yang telah diwajibkan tadi itu hanya hari-hari tertentu saja. Maknanya apa? Tidak sepanjang tahun. Nanti pada ayat berikutnya 185 lebih jelas lagi maksud ayyam ma'dudat itu syahrul Ramadan. Jadi terkait ya. Ayat 183 dijelaskan oleh 184 lagi, dijelaskan lagi oleh 185. Oke, ayyam ma'dudat hari-hari yang ditentukan. Apa itu? Bulan Ramadan nanti di ayat 185. Baik. Berikutnya penjelasan tentang keringanan-keringanan untuk orang yang berada pada bulan Ramadan sudah mukallaf. Faman kana minkum maridhan. Bermaknanya siapa di antara kamu yang sakit. Sakitnya macam mana? Sakit yang membuat kita merasa berat melaksanakan puasa. Apa contohnya? Demam. Itu boleh. Apa contohnya lagi? Tiba-tiba pagi habis sahur, mohon maaf, mencret dia sampai 25 kali ke mandi misalnya. Lemas. Nah ini kan mana mungkin lanjut puasa? Entah salah makan apa pada waktu sahur atau buka malamnya, Allah alam. Jelas mencret. Ini kan tak mungkin lanjut puasa ini. Bahkan sudah masuk rumah sakit, nimpus. Tapi kalau misalnya hanya tersayat tangannya pas masak tadi malam, itu tak masuk. Atau hanya batuk-batuk, pilek-pilek ringan, tak masuk. Baru masuk sakit yang sah atau boleh dia tak puasa, nanti difoto di hari lain kapan dia sehat di Ramadan, kalau sakitnya tadi membuat yang bersangkutan kesulitan, berat, makin berat bagi dia puasa itu. Apa contohnya? Demam itu kan apa ya? Haus betul bawaannya, lemah badan. Baik, siapa yang sakit di antara kamu atau dalam perjalanan safar, perjalanan yang sampai minimal 80 km dari sini kemana itu? Tapi sampai kalau lewat tol 60 km sekarang. Diantar lah barangkali ya. Nah, ya sudah, sekitar 60. Berarti siantar lah itu. Kisaran Indrapura mungkin ya. Ada betulnya. Bolehlah tak puasa tapi fa'iddatum min ayyamin, agar kita bisa dikit-dikit tahu apa yang makna daripada kita baca. Nah, digantilah di hari yang lain di luar Ramadan. Bolehkah berjarak-jarak mengqadanya kalau qadanya ada 5? Boleh. Menurut jumhur ulama. Tak mesti berturut-turut. Bolehkah ditangguhkan ke Sya'ban saja? Boleh. Salah satu hikmah bulan Sya'ban dianjurkan, sangat dianjurkan di dalam berpuasa adalah memberikan kesempatan kepada terutama wanita-wanita yang otomatis oleh masih muda ada halangan di Ramadan. Kalau tak, entah kan tiba-tiba saya kadang-kadang sudah Sya'ban rupanya ya, keduaku masih ada
pahala puasa pada bulan Ramadan karena di bulan itu banyak orang yang mengkodok puasanya. Senang kan? Dibesarkan pahala di Sya'ban karena di bulan itu coba banyak orang mengkodok puasa. Aisyah pernah menjelaskan, Aisyah baru dapat menyelesaikan kodoannya, padahal itu sahabiah loh, itu di bulan Sya'ban. Baik. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Apa maknanya? Dan kewajiban orang-orang yang berat bagi dia puasa adalah memberi makan fakir miskin. Baik. Dalam kitab-kitab tafsir dijelaskan begini, Bu. Sebelum turun syahrul Ramadan, ayat berikutnya, maka ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin, kewajiban orang-orang yang berat bagi dia puasa memberi makan fakir miskin. Pernah di awal Islam, di awal kewajiban Ramadan turun, perintah puasa turun, sebelum turun ayat 185, sebahagian sahabat mengamalkan ayat ini, mengambil salah satu dua kewajiban saja. Kalau berat bagi dia puasa, dia tak puasa, sekalipun tidak musafir, sekalipun tidak sakit, berat bagi dia puasa, dipilihnya bayar fidyah di awal. Jangan sekarang, Pak, ini sudah masuk hukum ini, sudah dihapus hukum ini di awal dulu, di awal. Jadi singkatnya begini, saya misalnya di awal Islam, di awal turun ayat puasa, saya tak mau puasa bulan ini, tapi saya bayar fidyah boleh. Tapi tak lama itu, saya belum telusuri berapa lama, apakah setahun saja atau Allah a'lam. Baru kemudian wajib setiap muslim, tak ada pilihan, hanya puasa kecuali sakit atau safar, setelah turun ayat 185, yaitu pada bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran dan seterusnya nanti, faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Siapa yang telah melihat bulan, anak bulan, wajiblah dia puasa. Barulah tidak ada pilihan ketika itu. Begitu masuk Ramadan, pilihan yang satu yaitu puasa kecuali ada uzur. Kalau di awal boleh pilih. Kira-kira kalau masih berlaku sekarang itu, kita pilih mana itu? Bayar fidyah atau puasa? Macam-macamnya banyak yang pilih bayar fidyah ini. Uang berapa banyak? Puasa berapa? Buatkan saja fidyah. Fidyahnya sedikit pula, 1 mud saja, 1 kilo lah taruh. Sudah 1.000 lah kasihnya, daripada buat dari 2 hari. Di awal Islam dulu berlaku itu, tapi tak lama kemudian itu dihapus hukumnya dengan ayat berikut. Kira-kira kalau tabligh akbar dapat nggak kaji begini? Bukan tak tahu, guru kita tahu betul. Ustaz Somad misalnya, teman kita biasa dulu, kawan baca-baca kitab sama-sama, gantian baca. Nah mungkin tidak tahu dia yang dalam-dalam, lebih tahu lagi dia. Tapi tidak tempatnya di tabligh akbar. Jadi kalau ibu mau mendalami kaji, jangan hanya tabligh akbar. Pastilah guru kita di sana tidak menyampaikan kaji yang lebih dalam. Tadi untuk pergi apa? Pergi ngisi safirat. Cocok nggak rasa jamaahnya dibukanya kita tafsir? Mana cocok? Agak dalam pula pembahasannya misalnya. Agak begini pembahasannya. Itu panitia mengatakan ini orang-orang awam banyak sini, adalah sedikit ketawa-ketawanya kan, pasti begitu sudah banyak kan. Bisa enggak komitmen datang ke pusat kampung Quran sekali sebulan ikut kajian tafsir? Betul, insya Allah, biar dapat kaji yang agak lebih meningkat dibanding yang kaji-kaji yang sekali lagi bukan tak
di kepala guru-guru kita ilmunya ada, tapi memang tempatnya tak pas. Di majelis perwiritan Wirid Yasin, kira-kira cocok nggak kalau dibuka kajian yang dijelaskan setiap ayatnya? Mungkin saja ya, tapi lebih banyak enggaknya. Betul tahu? Nah, ini kita bersyukur ada di majelis kampung Quran yang ada kajian tafsir terbuka betul untuk umum, khususnya orang tua wali santri, ada kajian tafsir. Insyaallah. Baik, kita selesaikan dulu. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu. Siapa yang memberi lebih dari fidyah tadi, itu lebih baik. Maknanya luas, tentu tidak waktunya kita bahas lebih lanjut. Wa antasumu khairul lakum. Kalau kamu wahai yang musafir, yang tadi boleh tak puasa. Kalau kamu yang sakit, yang tadi boleh tak puasa. Kalau kamu puasa, agak kuat-kuatkan puasa, dibela-belain dikit, khairul lakum, lebih baik bagi kamu. Orang musafir, orang sakit, kalau terasa masih bisa dikuat-kuatkan, pilih puasa, lebih baik itu bagi kamu. In kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui, yakni keistimewaan daripada puasa itu, fadilah daripada dipaksakan dikit, itu lebih baik bagi kamu daripada mengambil rukhsah atau keringanan tadi. Masalahnya begini dikit lagi. Oke, kita ambil keringanan tak puasa kalau musafir. Kira-kira mana lebih mudah, Bu? Mana lebih ringan? Mengkodo puasa atau ikut puasa rame-rame dengan yang lain di bulan Ramadan? Itu aja udah beda kan? Makanya Allah katakan lebih baik puasa kalau kamu tahu. Antara lain yang mau diketahui apa? Ini tadi. Karena kalau rame, satu beban taruhlah berat, kalau rame-rame sama-sama mengerjakannya, itu terasa lebih semangatnya lebih tinggi. Maka sekalipun ada kemudahan untuk orang yang sakit atau musafir tadi, tetaplah lebih afdal puasa. Ini pendapat jumhur atau mayoritas ulama. Wallahu a'lam bishawab. Selesai. Jadi kita di sini secara singkat, secara ringan kita mencoba memahami ayat-ayat yang kita baca supaya bertambah ilmu kita secara perlahan. Baik, sampai di sini dapat kami sampaikan. Tentu tidak memungkinkan kalau kita lanjutkan kepada ayat berikutnya. Selain waktu kita sudah barangkali habis, juga panjang semua ayat. Baik, kalau masih ada waktu, kita boleh gunakan untuk sedikit bertanya jawab jika barangkali ada yang tidak ditanyakan atau ditanggapi oleh Bapak Ibu sekalian. Silakan.